Kalau aku punya utang sama dia, kan berarti dia harus punya datanya. Itu kan kita lihat dari mana, dari kontraknya. Kan saya janji sama dia memberikan hak 20-25%. Berarti kan saya hitung dari nilai nominal saya berdasarkan kontrak. Dan kalau memang totalnya 1,7 M, kalau kita ambil 10% saja, ya kan yang dia dapat ya, berarti penghasilan saya kan 17 M. Wow, saya Raffi Ahmad. Nah, mungkin penghasilan saya nggak segitu, kan dia ngomong di press conference. Dari waktu itu peningkatannya dari 700, betul kan? Yes. Dari mana hitungan 1,7 M? Kalau 10%-nya saja. Kan kalau 700, 10%-nya cuma 70 juta. 20%-nya 140. Ya kan? Jadi omongan dia tidak bagus dan tidak mendasar. Harusnya disertakan dengan bukti dan data kontrak. Laporkan saya ke kantor polisi kalau saya mengambil hak Anda, supaya jelas larinya mau kemana. Kalau hanya menggunakan alibi itu untuk cari pembenaran dan bertahan, sayang. Kan dia harusnya sebenarnya nggak usah muncul. Kalau dia muncul kan orang tahu jadinya siapa. Sedangkan gue sendiri nggak pernah spill namanya. Jadi itu yang gue sayangkan. Yang berikutnya lagi adalah waktu saya minta kontraknya itu, dia nggak pernah mau kasih. Dia ulur-ulur. Dia minta dia punya komisi. Saya mau kasih komisi dasar dari mana? Dari omongan dia. Saya curiga. Boleh dong saya minta kontrak saya, kan saya yang kerja. Dan tidak pernah ada dalam aturan saya kepada dia selama kerjasama memberikan surat kuasa untuk dia menandatangani kontrak saya. Kenapa? Karena saya sudah sering mendengar penipuan-penipuan yang dilakukan beberapa manajer. Yang kedua adalah tidak boleh kontrak itu diwakilkan oleh orang lain kalau tidak ada izin dari orang itu. Dan saya tidak pernah kasih izin. Jadi itu pelanggaran hukum. Memalsukan dokumen dan menggelapkan uang. Gitu. Jadi pertemuan tanggal 26 itu adalah pertemuan kedua kali dan terakhir kalinya. Waktu itu pertemuan pertama itu mungkin tanggal 23 kayaknya. Mungkin ya, saya lupa. Jadi waktu itu ke GEM. Saya tanya, kamu datang ke sini bawa nggak kontrak-kontraknya? Saya nggak bawa, masih bececeran. Saya ini mau ngomong, Dad, manggil saya Dedi. Saya ini capek, saya ini sedih. Dedi kenapa tidak percaya sama saya? Lillahi ta'ala bicara. Kenapa Dedi itu begini sama saya? Loh, saya bilang, Dedi ini masalahnya apa ya? Saya minta kontrak, Wak, dari tahun 2020 Januari. Lu kenapa cuy? Enggak. Kenapa Dedi itu perlakukan saya seperti ini? Perlakukan apa, mohon maaf ya? Saya bilang, karena saya rekam juga. Sama-sama punya rekaman. Nanti kita lihat di pengadilan, kan lucu. Saya bilang, kamu masalahnya apa, nak? Saya bilang, saya tidak ada marah. Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah ada marah. Jadi saya bingung ini anak kenapa. Terus dia bilang, saya ini sakit, saya bipolar saya bertambah. Saya bilang, kenapa kamu, nak? Saya bilang, saya ini stres. Dedi itu kenapa tidak percaya sama saya? Kenapa Dedi ngomong begini, ngomong begitu? Saya bilang, saya ngomong apa? Saya cuma minta kontraknya mau diselesaikan. Udah diam nih. Akhirnya saya bilang, Dit, saya barusan periksa nih dari rekening saya, ada total lebih kurang 21 transaksi dari Bandung. Apa yang kamu lakukan? Hehehe, ketawa. Kan gila. Oke, gue bilang, ini orang kenapa? Gue bilang, iya, jadi gini deh, itu kan kliennya bla 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 and bla 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 bla. Oke. Berapa uang yang kau ambil? Hehehe, 5 juta. Yang benar. 10. Yang benar. 15. Udah gini saya catat aja ya. Oke, sekian, yang ini berapa? Sekian berapa? Oke. Ada istri saya tuh. Catat ya, biar tahu. Oke, besok kamu ketemu saya lagi, bawa rekening koran yang kamu punya dan bawa kontrak saya supaya benar apa yang kamu omongin. Saya akan bayarkan berapapun yang kamu minta dari saya, dari komisi kamu, itu tidak ada masalah. Selama 6 tahun kamu ikut sama saya, orang saya yang ngasih kamu kesempatan, angkat kamu jadi manajer, kasih kamu kerjaan, kasih link saya. Masa iya mau diambil uangnya, nak? Buat apa?
Oh iya, bingung tuh dia pulang. Saya minta besoknya, tapi dia nggak muncul. Saya WhatsApp, dia tidak balas. 3 hari kemudian dia muncul. Tapi dia nggak mau orang lain mengetahui. Saya bilang nggak bisa, harus ada saksi. Akhirnya dia kasih rekening koran. Totalnya sekian yang kita hitung di hari pertama itu, ternyata lebih. Bohong berarti kan. Dari rekening koran dong kita lihat ya kan, dari kontrak. Ini kok kontraknya kok bisa kamu tulis diwakilkan oleh namamu dan atas ditransfer ke nomor rekeningmu, kok bisa dit? Oh iya det, soalnya itu biar cepet. Loh kan saya tidak pernah perbolehkan. Hehehe. Loh kok ketawa? Ini loh nak, pemalsuan dokumen nak, nggak boleh. Saya ngomongnya gini, ya udah det, nanti dipotong-potong aja. Ya saya potong, cuma jangan diambil uang kayak begini, nggak boleh. Ini saya ngomong apa adanya aja. Akhirnya saya hitung nih berdasarkan, saya belum cek lagi nih. Jadi sementara itu masih di angka dari 400 yang kita temukan naik jadi 600. Nah, saya bilang dit, Densu manajemen itu kan punya saya. Itu adalah manajemen pribadi. Saya kasih percayakan kepada kau dengan tujuan adalah supaya kau bisa cari kerjaan dengan menggunakan namaku. Supaya kamu bisa dapat trust, kepercayaan orang. Ada nggak kamu ambil uang talent kamu dengan cara menggunakan nama saya? Nggak ada katanya. Saya tidak pernah melakukan itu dan semua talent saya mengetahui dan saya terbuka transparan. Oh oke. Karena kalau ada dit, saya mohon maaf, kamu sudah kelewatan jam. Sudah bohong, mau bagaimana selesaikan masalah kalau bohong terus. Setelah dia pulang, dicek lagi sama istri saya, ternyata ada satu kontrak yang dia bikin di luar pengetahuan saya. Kalau kontrak tadi kan cuma uangnya di markup, terus lebihnya dia ambil, dia kasih tahu saya yang tidak sebenarnya, ya. Kemudian minta lagi 25%, 20-25% dari saya. Ini enggak, ini dibikin kontrak baru. Kemudian kontrak barunya itu sama pihak ini saya tidak ketahui. Jadi uangnya full dia ambil. Wow, sungguh sangat benar sekali perbuatannya. Dan masalahnya adalah dia membenarkan perbuatannya. Manajer lain melakukan hal ini. Loh, nggak gitu bos. Pulanglah dia, kita hitung naiklah hampir 800. Gue bilang sama istri gue, potong-potong aja yang penting dia bisa lunasin. Tapi yang ini kan kewajiban dia. Kamu kan nggak perlu kamu nggak perlu untuk bayar karena perjanjiannya adalah ada kerjaan di mana kita bagi 2 biayanya. Saya bilang nggak usah, saya bayar supaya dia bisa selesaikan penggelapan uang yang dia lakukan. Oke, sama istri saya dipotong-potong. Muncullah Bella. Ya. Bang, saya kayaknya sama. Boleh saya cek? Boleh. Bawalah data dong. Kalau enggak kan omongan orang apa yang mau dipercaya. Semua orang pasti ingin membenarkan dirinya. Berapa Bel? Sekian bang. Oke, coba dicek lagi, dicek, ternyata naik terus tuh dari 60, 80, Bella nemuin terakhir 180. Akhirnya saya bilang sama Bella, Bel kamu mau nyelesainnya gimana? Kalau Bang Denny gimana? Kalau saya sih anggap udahlah uangnya biarkanlah gitu loh. Yang penting anak ini sadar kalau yang dia lakukan nggak boleh dibenerin. Kalau saya pengen uangnya bang, karena saya cari uang susah. Oke, gini aja Bel. Nanti cross check ke Bella ya. Bel gini aja. Saya bantu bayarkan dulu uangnya yang dia ambil dari kamu. Nanti biar dia cicil sama saya. Kan dia kerja sama saya. Wah Bang Den, janganlah. Gak apa-apa Bel. Karena biar gimana saya tanggung jawab juga. Akhirnya mereka bikin janjian untuk ketemuan di rumahnya si mantan manajer saya. Saya dampingin supaya saya bisa bantu selesaikan. Ya dong. Kita datang, orangnya hilang. Nanti dilapor aja di kantor polisi. Ini 12 orang, saya mau dibunuh gitu. Atur lah. Pokoknya datang baik-baik. Ya kan tiap orang punya perspektif masing-masing. Gary, pacarnya Bella bawa kamera juga kok. Nanti kan bisa dibuktikan. Terus saya bilang sama mbaknya, Mbak si Ditya mana? Orangnya nggak ada mas. Sejak kapan? Sejak Sabtu kemarin. Oke, boleh saya masuk? Boleh. Kita masuk dong, kita ngecek kan? Ngecek ya. Dipersilakan. Ya. Nah, karena kita dipersilakan masuk, maka kita ngecek orangnya tidak ada. Kalau ngecek kan harus sampai ke atas ya.
Iya kan? Yang penting kan kita tidak merusak, kita tidak memukul, kita tidak berbicara keras, kita tidak membuat kerusuhan. Karena kalau kita buat kerusuhan kan pasti dia lapor Pak RT, Pak RW kan pasti tahu dong. Ya. Nah, setelah kita periksa, oh nggak ada, saya telepon keluarganya tidak kooperatif karena dia tidak tahu katanya. Saya anggap ya sudahlah, keluarganya tidak tahu. Akhirnya kita ngobrol, terus kita makan bakso, kan ada tukang bakso. Nanti ada tuh di CCTV-nya makan bakso. Udah saya tanya-tanya anak buahnya, akhirnya sudah, karena nggak ketemu kita pikir sudahlah, kita pulang aja. Kita pulang, habis itu saya tanya sama Bella, kamu mau gimana? Saya pengen ini diselesaikan Mas Den, karena ini uang saya. Oke. Setelah saya WhatsApp, dia tidak balas. Dan setelah orang menginformasikan kepada saya, Instagram saya diblok. Ya, betul. Loh kok? Maunya apa? Saya tahu kok maunya dia. Maunya dia tanggal 26 itu selesai di situ. Saya tahu. Tapi kan saya bilang, jangan ambil uang orang. Karena kalau kamu ambil uang orang pakai nama saya kejar sampai ke ujung dunia. Tapi kan itu kan nggak boleh pakai nama saya untuk nipu. Mau ada hitam putih, hitam merah, masa iya? Lu mau pakai nama bebek goreng manajemen, terus tidak ada perjanjian dengan pemilik namanya, terus lu pakai buat nipu? Lagu gila. Itu kan tak boleh, bos. Terus kalau dia bilang tidak ada perjanjian hitam putih kerjasama sama saya, lu nggak boleh minta komisi lu sama gue dong. Kan emang nggak ada. Kan verbal. Iya. Selama 6 tahun verbal, saya bayar semuanya. Termasuk waktu kontrak yang harusnya dia kasih sama saya, itu hak saya. Dia tidak kasih. Istri saya transferin. Supaya dia ada biaya buat nikah, dia ada biaya buat hidup. Dan kita ada bukti transfer. Walaupun hak kami tidak diberikan, kami tetap bayar. Jadi kalau dia bilang kami mengambil apa yang dia punya, tolong bawa datanya. Nanti pada saat dipanggil oleh polisi, lengkapi semua data Anda. Dan kalau saya memang salah dan hak saya hak kamu saya ambil, tolong laporkan saya ke kantor polisi supaya kamu bisa mendapatkan hak kamu dan saya bisa mendapatkan efek jerah kalau saya melakukan hal itu. Mas, soal yang markup menurut dia itu hal yang wajar seorang manajer, dan itu juga berimbas ke keuntungan Mas ini yang berlipat-lipat. Sekarang gini Mas, manajernya contoh ya, dia markup 300 juta. Kemudian dia lapor ke kita 150. Kita tidak tahu deal-dealannya sama klien 300. Klien tahu ya 300 bayar kita. Dia pertanyakan kerjaan kita seharga 300 juta ini Mas. Kita nggak tahu. Ngerti ya? Jadi lu ngancurin harga gua di pasaran. Bukan lu nolong gua, karena 150-nya lu ambil. Itu mah bukan nolong. Iya kan? Saya tidak mengganggu rate Bang Densu. Siapa yang pernah ngasih rate ke lu? Orang gua dari awal juga ngedeal-deal sendiri. Suka-suka gua mau kasih klien. Kadang-kadang gua kasih klien murah, mahal, suka-suka hatiku. Kan ini aku yang kerja. Aku yang banting tulang, aku yang begadang. Kau kan bagian ngedeal, urusin kontrak. Kau makan pula setengahnya, kau minta lagi 20%. Kau cari lagi pembenaran. Kau makan aja semua surga dan pembenaran itu. Biar kau kenyang. Jadi waktu itu bapaknya ketemu aku di Surabaya Benar. Aku minta maaf sama bapaknya karena aku bilang, Pak, saya ini kan belum pernah ketemu bapak. Saya nggak tahu nih apa yang anak bapak omongin ke bapak. Saya mau minta maaf kalau misalnya ada bagian dari saya yang mungkin terlalu keras sama anak bapak. Tapi tujuan saya untuk membantu anak ini bisa jadi orang benar nanti. Tapi kalau bapak rasa anak saya tidak bagus di sana, anak saya itu tersiksa di situ, tolong bapak ambil anak bapak. Iya dong. Iya dong. Dan kalau bapaknya tidak bisa terima omongan saya, kok anaknya selama 6 tahun dibiarkan sama saya. Dan bahkan ketika saya datang di perkawinan anaknya, bapaknya menangis melihat saya. Kalau dia bilang, bapak saya tidak pernah menitipkan saya kepada Denny, ya nggak apa-apa.
Emangnya kau suka saya dititipkan kau? Beban. Beban hidup. Kita ini kalau dititip orang, kita amanah, Pak. Karena kita ada beban, ada tanggung jawab. Kalau misalnya jujur ya, lu ada nggak sih yang mau dititipin orang? Males lah. Ngerti nggak sih? Bebannya lo, tanggung jawabnya lo gede. Lah kalau boleh tidak. Cuma kan ya, ini orang tua kita hormati. Dan saya juga peduli sama anaknya. Dan saya sayang. Karena saya pikir kalau memang apa yang saya lakukan ini bisa membuat dia sadar apa yang dia perbuat itu salah. Dan dia tidak membenarkan apa yang dia perbuat. Semoga Tuhan meluruskan pikirannya supaya dia bisa memperbaiki diri. Gini loh, kita ini bisa ngambil uang orang, tapi kita tidak hidup tenang. Mendingan kita dapat uang kecil, tapi kita tidur nyaman. Saya terima kasih banyak sama dia, karena biar bagaimanapun selama 6 tahun kerja sama saya, dia pasti banyak membantu. Tapi mohon maaf, mengambil hak orang lain itu tidak dibenarkan. Dan jangan menggunakan alibi di luar konteks itu untuk membenarkan perbuatan itu. Itu tidak benar. Karena manajer lain akan membenarkan hal itu. Iya, pasti. Kalau misalnya you markup, misalnya contoh ya, ini bukan markup jatuhnya. You ketemu klien, lo ngobrol sama talent lo, gue mau naikin 300 juta misalnya. Oke, talent lo tahu dong, dapat 300. Misalnya lo bikin deal-dealan, kalau gue naikin 300, gue boleh nggak ambil setengahnya? Talent lo bilang boleh, itu sah. Tapi ini kan talent lo tidak mengetahui di mana sahnya. Jadi lo membenarkan perbuatan lo, yang mana talent lo tidak mengetahui. Sungguh ajaran yang baik sekali. Saya sangat menyayangkan semua ajaran saya tentang kejujuran dipatahkan dengan pembenaran itu. Sayang sih sebenarnya. Jadi gini, dia itu dulu ada gangguan secara kejiwaan. Cek di Bandung sama di Bali, itu ada nama dia di situ karena dia mengalami problem bipolar. And I respect that. Bipolar ini adalah suatu penyakit yang memang kita harus bantu. Selama bertahun-tahun saya coba untuk bantu supaya penyakitnya dia ini jangan sampai kambuh. Dia bohong sama saya banyak sekali selama 10 tahun itu. Cuma belum bohong tentang uang sih. Bohong tentang banyak hal. Tapi gini, kalau saya cerita tentang kebohongan dia, ini kan sama saja saya menjatuhkan dia untuk perkara yang bukan saya tuntutkan. Saya membuka aib orang. Saya menceritakan keburukan dia. Kurang bijak kan? Karena bukan itu kan poinnya saya melaporkan dia ke polisi. Jadi hubungan kita tuh kalau semua orang kan pasti dekat, pasti sama-sama tahu kartu as. Dan dia ngerasa dia tahu kartu as saya, maka dia yakin kayaknya dia yakin saya nggak akan laporin. Jadi dia ngerasa benar. Masa saya nggak punya kartu asli? Kita kan sama-sama punya kartu as. Termasuk talent-talent ini. Terutama yang mendampingi dia pada saat press conference. Yang harus coba perlu. Ini bukan masalah buat apa gitu loh. Udah cantik, baik hati, ya kan? Berkarya lah. Saya tidak gentle, sudah. Saya benci. Selesai. Sudah, gitu aja. Pokoknya nanti dia bereskan aja urusannya. Kalau memang dia tidak terbukti bersalah, ya saya harus minta maaf. Karena itu kan kita merusak nama orang ya. Itu aja sih. Semoga dia bisa menyelesaikan dengan baik. Dia bisa sadar apa yang dilakukan itu salah. Dan dia tidak membenarkan perbuatan itu supaya tidak menjadi contoh untuk manajer lain. Dan dia juga bisa menyelesaikan hak talentnya seperti Bella yang dirugikan. Saya doakan yang terbaik ke depan. Mungkin dia tidak menganggap saya keluarga. Saya tetap menganggap dia adalah bagian dari orang yang pernah berjasa buat hidup saya. Dan saya mendoakan, berharap semoga dia bisa memperbaiki perbuatannya. Jangan lagi diulang. Jalan yang benar. Jadi manusia yang jujur. Jangan ngambil hak orang lain.